Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Baik, pada mata kuliah Hygiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja pada termin kedua atau pertemuan 9 kita akan masuk pada materi kebakaran dan bencana alam. Ya, sebelumnya teman-teman mahasiswa, apakah ada pengalaman terkait dengan kebakaran? Pernah mengalami baik secara langsung maupun tidak langsung, atau pernah mengalami terkait dengan bencana alam, entah itu gempa bumi, entah itu banjir dan sebagainya. Ya, semoga baik yang pernah merasakan, pernah mengalami kebakaran, bencana alam dan sebagainya, dapat mengambil pengalaman sebagai pembelajaran untuk survive ke depannya, atau bahkan teman-teman mahasiswa yang tidak pernah memiliki pengalaman atau tidak pernah mengalami, alhamdulillah ya, semoga jangan sampai ke depannya, tetapi semoga pada materi ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua terkait dengan kebakaran dan bencana alam ini. Karena terkait dengan baik kebakaran maupun bencana alam itu sesuatu hal yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi atau eh, tidak diinginkan oleh semua orang ya, bahkan untuk terjadi dan mengalami hal tersebut. Oke, sebelumnya kenapa sih mempelajari materi kebakaran dan bencana alam itu penting? Atau kenapa sih kita harus belajar mengenai materi ini di hygiene sanitasi dan K3? Menurut teman-teman itu kenapa ya? Ya, di mana ya teman-teman itu sebagai nantinya ketika lulus akan bekerja di dunia pekerjaan, yang mana kalau kita bekerja fokus sesuai dengan lulusan yaitu akan terjun di bidang perhotelan, yang mana adalah pelayanan dan jasa, termaksud dengan keamanan para tamu. Ya, kita tidak tahu apakah akan ada peristiwa kebakaran di hotel atau bencana alam seperti gempa bumi atau angin puting beliung dan sebagainya. Itu kita tidak akan tahu akan terjadi atau tidak selama kita bekerja. Maka dari itu, sebagai mahasiswa ataupun sebagai seorang manusia yang akan terjun di dunia masyarakat, kita harus tahu nih bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penanganannya terkait dengan kebakaran ataupun bencana alam. Karena ketika suatu hotel atau suatu bangunan di tempat kita bekerja, yang mana kita sebagai pegawai hotel, terjadi kebakaran misal, itu tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita sendiri. Yang mana kita bekerja di situ, kenyamanan tamu, keselamatan tamu itu hal yang penting. Maka dari itu, ketika terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan para tamu. Seperti itu ya. Tapi bagaimana sih cara mengatasi atau cara mencegah kebakaran atau cara menghindari atau menyelamatkan diri ketika sedang terjadi bencana alam. Contohnya misalnya gempa bumi di lantai 17 atau di lantai 31 dan sebagainya. Itu akan kita bahas di materi kita pada hari ini. Oke, pernah mendengar kata-kata seperti ini? Api itu sahabat sekaligus musuh, musuh manusia. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya terkait dengan api itu bisa menjadi sahabat kita dan bisa juga menjadi musuh kita. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada positif dan negatifnya bergantung dari caranya. Begitu pula api. Jika api itu kan sumber cahaya, sumber penerangan, sumber panas. Jika apinya kita manfaatkan secara
efektif, itu akan bermanfaat bagi kita. Contoh, ketika kita mau memasak itu butuh api. Itu adalah salah satu contoh positifnya. Tapi salah satu contoh negatifnya terkait dengan api itu bisa terkait dengan kebakaran, atau ketika kita sedang memasak pun tetapi kita tidak menggunakan api secara efektif, secara efisien, maka api itu juga akan dapat melukai kita. Maka dari itu dikatakan api merupakan sahabat kita sekaligus musuh kita. Jika kita tidak tahu cara mengelola atau memanfaatkan api, itu kita akan mendapatkan manfaat sekaligus kerugiannya, ya. Oke. Sebelum kita masuk ke cara pencegahan atau cara penanggulangan ketika kebakaran, kita harus tahu dulu nih konsep terbentuknya api. Kalau menurut di gambar, ini namanya segitiga api ya, suatu teori segitiga api. Api itu terbentuk jika adanya bahan bakar, adanya oksigen, dan adanya sumber panas. Bahan bakar itu dibagi menjadi bahan bakar ya, di bahan bakar ini dibagi menjadi tiga. Ada bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan bahan bakar udara. Ini akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi yang pertama adalah bahan bakar. Jika bahan bakar itu terkait dengan padat, apa aja sih yang termaksud bahan bakar padat? Menurut teman-teman apa? Lalu bahan bakar cair, bahan bakar cair itu termaksud apa saja? Dan lalu bahan bakar gas. Bahan bakar gas itu menurut teman-teman apa aja? Di antara sekeliling kita bisa teman-teman lihat benda padat, benda bahan bakar padat itu banyak sekali ada di sekeliling kita. Lalu adanya oksigen. Oksigen di sekeliling kita juga itu sangat banyak ya, sangat banyak kita menghirup oksigen yang mana kalau secara ruang terbuka, mungkin teman-teman lagi di ruang perkuliahan ataupun di kamar dan sebagainya, itu sudah mumpuni nih dua faktor terbentuknya api. Adanya bahan bakar, adanya oksigen. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Misalnya di kamar ada, misalnya ada kasur, ada oksigen di dalam kamar, tapi tidak terjadi api. Kenapa? Karena faktor ketiga adalah sumber panas. Sumber panas ini bisa berkaitan dengan eh, terjadinya gesekan sehingga menimbulkan panas, hawa panas, atau percikan dan sebagainya. Jadi harus adanya tiga unsur pembentuk api ini. Kalau ada bahan bakar, ada oksigen, tapi tidak ada sumber panas, api tidak akan menyala. Kalau ada sumber panas, ada oksigen, tetapi tidak ada bahan bakar, itu juga tidak akan menyala. Begitu juga kalau ada bahan bakar, ada gesekan atau sumber panas, tetapi tidak ada oksigen, itu pun tidak dapat menyala. Contoh, eh, pernah teman-teman melihat ataupun mendengar bahwa ketika ada seseorang ingin menggali sumur dan ingin melihat apakah di dalam sumur itu terdapat oksigen atau tidak. Banyak ya kasus-kasus di mana penggali sumur itu ditemukan pingsan bahkan tewas di dalam lubang galiannya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan tidak terdapatnya oksigen di dalam lubang tersebut. Sehingga cara penggali sumur manual itu melihat apakah lubang yang sudah di dikeruk atau sudah digali itu ada oksigen atau tidak, dia me, apa ya, melemparkan api atau menjulurkan api ke dalam lubang tersebut. Kalau api tersebut mati, berarti tidak ada oksigen di dalamnya.
berarti sangat berbahaya untuk si penggali sumur itu untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Tapi kalau apinya tetap menyala di dalam lubang sumur tersebut, berarti di situ ada oksigen yang cukup. Karena terbentuknya api itu minimal harus 16% oksigen yang ada di sekitarnya. Maka api tersebut akan terus menyala. Lalu, mengapa sih menurut teman-teman kenapa memahami segitiga api itu penting? Ya, dikarenakan itu ketika kita tahu unsur pembentuk api, kita dapat mencegahnya, itu yang pertama. Kedua, kita dapat bagaimana cara penanggulangannya. Bisa dilihat di slide di sini ada pencegahan kebakaran. Ini untuk di rumah ya. Untuk di rumah, yang pertama waspada sumber api. Biasanya sumber api itu atau sumber panas itu ada di kompor ya. Kompor kan ketika kita menghidupkan kompor ya, cetek gitu ada gesekan di situ. Jadi ada sumber panas yang dihasilkan. Lalu ada minyak tanah. Minyak tanah ini sebagai sumber bahan bakar atau setrika, dia menghasilkan panas sehingga ketika dia menghasilkan panas tersebut ya, ketika dia menyentuh bahan bakar, misal contohnya spray atau kain, itu akan timbulnya api gitu. Lalu selanjutnya instalasi listrik di rumah harus berstandar SNI dikarenakan jika tidak berstandar SNI, contoh pernah saya itu sedang memanggang kue, tetapi colokannya itu saya pakai terminal yang kabelnya tipis. Nah, kabel tipis tersebut ya, entah itu karena memang ada sedikit goresan sehingga kabelnya tidak safety atau aman, atau watt wattnya si open itu terlalu besar sehingga kabel ini tidak mampu mengaliri aliran listrik yang dibutuhkan oleh si oven tersebut. Lalu bisa dibaca sendiri ya terkait dengan pencegahan kebakaran ini di dalam rumah. Pencegahan di dalam rumah yang mana dapat dihindari. Tetapi bagaimana dengan pencegahan di luar ruangan? Contohnya di hutan ya. Banyak kasus kejadian hutan itu terbakar tanpa ada campur tangan manusia. Itu gimana coba? Di hutan, misalnya lagi musim kemarau, di hutan bahan bakar tersedia, apa? Rumput kering. Lalu oksigen di ruang terbuka sangat banyak. Dan selanjutnya sumber panas. Ketika musim kemarau, matahari itu terik, sangat terik sehingga dia menimbulkan panas. Dan tiga komponen itu ada di situasi tersebut sehingga dapat menimbulkan api ya, meskipun tidak ada manusia yang menyalakannya. Nah, di sini ketika kita tahu segitiga api, itu kita dapat mengetahui cara memadamkan api tersebut. Contoh, ketika adanya suhu panas, itu kita harus menghilangkan panas dengan melakukan pendinginan. Jadi ketika api sudah berkobar gitu ya, sudah hidup apinya, kita salah satu caranya adalah menghilangkan suhu panasnya. Dengan cara apa? Dengan cara entah itu menyiramkan air, entah itu menembakkan apar berbentuk foam dan sebagainya, atau menghilangkan udara dengan pengisolasian. Contohnya, meminimalisir oksigen yang ada di sekitar api tersebut. Ya, tadi kan segitiga api salah satunya adalah oksigen ya, penyebab kebakaran, maksudnya api itu terus menyala. Jadi kalau teman-teman melihat ketika terjadinya kebakaran, tetapi sedang musim kemarau itu biasanya atau angin sedang berhembus, biasanya api akan tetap menyala dan bahkan semakin besar gitu ya. Lalu pembatasan material dengan cara memisahkan atau mengurangkan. Ketika terjadi pembakaran, pernah tidak teman-teman itu melihat cara memutuskan
eh, rantai kebakaran di hutan dengan cara apa? Sedangkan nih rumput kering itu berhamparan gitu ya, misal 1 kilometer itu rumput kering banyak sekali. Bagaimana cara menghentikan kebakaran di hutan? Itu salah satu caranya adalah membakar, eh, misal membakar rumput kering lainnya 1 meter di depan apa namanya kebakaran tersebut terjadi sehingga ketika apinya berjalan melahap rumput tersebut akan ada rumput yang di 1 meter di depan itu sudah terbakar habis sehingga bahan bakarnya sudah tidak ada, yaitu dengan cara pengurangan bahan bakar gitu ya. Nah, di sini terdapat jenis bahan bakar yang mudah terbakar. Diklasifikasikan menjadi A, B, C, D. Untuk A itu dia jenis bahan bakar padat. Jenis bahan bakar padat berupa seperti kayu, kertas, karpet, plastik dan sebagainya. Lalu di klasifikasi bahan bakar yang mudah terbakar jenis B itu berupa cairan. Bisa berupa bensin, minyak, pelumas, cat, dan sebagainya. Lalu C itu jenis kebakaran eh, tipe yang disebabkan oleh peralatan elektronik. Lalu D itu jenis kebakaran atau bahan bakar yang mudah terbakar jenis gas, entah itu magnesium, sodium, titanium dan sebagainya. Bahan-bahan metal yang mudah terbakar atau misalnya di sini contohnya seperti kembang api ya, apa magnesium dan sebagainya, bahan bakar untuk kembang api itu kan mudah terbakar ya, itu salah satunya. Lalu tadi kan sudah dikelompokkan ya dari A, B, C, D dan sebagainya. Ini jenis apar dan kegunaannya ya. Kalau tadi jenis A itu adalah apa namanya bahan padat, maka bahan padat kebakaran yang disebabkan oleh bahan padat seperti kayu dan sebagainya dapat dapat dipadamkan oleh air atau apar yang memiliki dasar air seperti itu ya. Lalu, apar jenis air ini yang mengandung konsistensi air itu tidak dapat dipakai ke kebakaran yang disebabkan oleh cairan gas atau mudah terbakar, atau pada instansi peralatan listrik, atau logam yang mudah terbakar. Jadi, apar jenis water ini hanya cocok digunakan di bahan bakar padat saja, yang ditimbulkan oleh bahan bakar padat saja. Lalu, untuk jenis apar yang foam, ya jenisnya foam, itu dia dapat mengatasi kebakaran dengan sumber klasifikasi bahan bakar A dan B. Tadi ya, A dan B itu tadi apa? Kalau A itu adalah bahan bakar yang padat, kalau B itu cair. Tetapi foam tidak direkomendasikan atau tidak diperbolehkan ketika sumber api berasal dari instalasi listrik atau logam yang mudah terbakar. Lalu untuk powder ini bisa ke semuanya. Ke bahan padat bisa, cair bisa, instansi bisa, tetapi tidak untuk yang logam atau mudah terbakar. Lalu untuk CO2 atau yang bersifat gas ya, ini bisa di cairan mudah terbakar atau padat. Sorry, bukan padat, tapi cairan seperti dari bensin, minyak tanah, dan sebagainya, dan untuk instalasi listrik, gitu ya. Oke, ini akan menjadi tugas teman-teman, tapi akan saya sampaikan di akhir PPT. Lalu di sini menurut Bagir tahun 2009, tingginya korban jiwa akibat kebakaran di perkotaan pada umumnya disebabkan korban tidak mampu keluar dari bangunan saat kebakaran, entah itu keterbatasan fisik seperti anak-anak, manula, dan sebagainya, sehingga sangat amat dianjurkan agar kita tahu bagaimana
yang harus kita lakukan ketika terjadi kebakaran. Nah, di sini eh, ada prosedur evakuasi keadaan darurat saat terjadinya kebakaran. Yang pertama adalah jangan panik, dikarenakan ketika kita sudah panik, kita sudah tidak ada bisa berpikir lagi, maka keadaan akan semakin kacau ya. Entah itu ketika kita panik, kita bisa tidak berpikir secara rasional. Contoh, pernah kejadian di waktu saya SMP ya, ketika terjadi gempa, teman saya ini panik sehingga dia lompat dari lantai 2 gedung tersebut. Sehingga padahal kan gempa ya, gempanya itu tidak yang sampai meruntuhkan, tidak hanya gempa bergetar saja gitu, tetapi dikarenakan panik, dia tidak dapat berpikir rasional sehingga dia melompat dari lantai 2 begitu ya. Jadi kalau terjadi kebakaran ataupun bencana alam, kita yang pertama adalah tidak boleh panik, harus tetap tenang. Apabila kebakaran masih skala kecil dan dapat kita padamkan sendiri, maka kita dapat menggunakan apar atau alat bantu lainnya seperti keset yang dibasahkan atau kain yang basah untuk menutupi api dan sebagainya, atau menggunakan pasir ya. Tetapi jika api tidak dapat dipadamkan, maka kita harus menghubungi pemadam kebakaran. Lalu tidak lupa untuk mematikan sumber listrik ya, karena mungkin apinya ini sumbernya dari padat ya, entah itu kertas, entah itu kayu dan sebagainya. Tetapi ketika sumber listrik tidak dimatikan, maka penyebab api tersebut akan melebar menjadi tipe C ya, tadi peralatan listrik. Lalu evakuasi orang-orang dan barang berharga. Bila teman-teman itu terjebak di dalam api atau asap, maka teman-teman harus berjalan dengan merayap, entah itu merayap di dinding atau merayap di lantai ya, maksudnya merayap bukan seperti Spiderman tapi meraba dengan apa namanya, pandangan tidak jelas, lalu harus ditutup menggunakan kain ya, agar kita itu tidak terlalu banyak menghirup asap, karena banyak ketika kita menghirup asap kita akan menjadi kabur, pusing, lalu dapat kehilangan kesadaran lah ya, seperti itu. Lalu bagaimana jika kebakarannya itu terjadi di hotel, yang mana misalnya itu lantainya sampai 30, 15, itu bagaimana teman-teman menghadapinya? Apalagi em, teman-teman itu sebagai penyedia layanan, sebagai pekerja di sana, tidak mungkin dong kita menyelamatkan diri sendiri seperti itu ya. Yang mana SOP-nya di di perusahaan itu kita harus keselamatan, kenyamanan tamu itu yang penting gitu ya. Lalu apa saja yang harus dilakukan tiap departemen jika terjadi kebakaran atau gempa bumi? Nah, di sini ada video, teman-teman bisa melihat videonya. Nanti akan saya paparkan ya videonya melalui link. Selanjutnya, tindakan apa saja sih yang harus dilakukan ketika gempa bumi? Yang pertama tadi ya, harus selalu tenang. Apapun yang terjadi, kita itu harus selalu tenang agar menghindari kepanikan sehingga kita tidak dapat berpikir rasional, yang mana kita menuruni tangga dengan tenang dan tertib saja itu sudah membantu ya, membantu situasi. Lalu segera keluar dari bangunan dan usahakan menggunakan tangga darurat. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan lift karena dapat terjebak di dalam lift. Kita nggak tahu ya, di lift itu entah eh, listriknya mati, entah itu bangunannya roboh atau sebagainya, kita tidak boleh menggunakan lift. Lalu jika getarannya itu semakin kuat, maka berlindunglah di
bawah kolong meja, atau tempat-tempat yang dapat melindungi sambil menutup bagian kepala teman-teman ya. Lalu berikut tindakan di area terbuka. Itu tadi kalau di dalam ruangan. Kalau di area terbuka itu harus menjauh dari bangunan, tiang listrik dan sebagainya. Karena kita tidak tahu ketika gempa, apakah ketika sedang di bawah bangunan akan ada puing-puing, entah itu kaca, entah itu serpihan-serpihan tembok yang akan jatuh. Dan selalu kita harus melindungi kepala jika kita tidak sedang menggunakan alat keamanan di bagian kepala, gitu ya. Lalu ketika berada di pantai, nah teman-teman kemarin habis dari Marriott ya, habis dari Marriott itu gimana nih? Gimana? Apakah melihat jalur evakuasi ketika sedang ada di Marriott? Di Marriott, Marriott itu kan hotel yang dekat dengan pantai. Ketika gempa bumi terjadi, pasti area pantai itu akan berdampak ya, entah itu berdampak ke gelombang ombak yang ada di laut dan sebagainya. Tindakannya adalah harus menjauhi laut dan lari ke daerah yang lebih tinggi. Oke, begitu materi kita pada hari ini, teman-teman. Boleh nanti teman-teman tugasnya adalah apa ya? Tugasnya adalah merangkum apa saja yang dilakukan di tiap departemen perhotelan jika terjadi kebakaran dan gempa bumi. Apa saja tugas-tugas tiap departemen ketika terjadi kebakaran dan gempa bumi. Selanjutnya, untuk jenis-jenis APAR, coba teman-teman cari alasan kenapa untuk APAR water yang berjenis water itu tidak diperkenankan untuk cairan dan gas mudah terbakar, untuk kebakaran yang bersumber dari instalasi listrik, logam, dan sebagainya. Jadi dicari kenapa foam ini tidak diperbolehkan untuk ini, dan selanjutnya seperti itu ya. Nanti akan saya deskripsikan tugasnya di LMS. Baik, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh menghubungi saya via WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.